Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Erlina Jovita dengan NPM A1C024013. Kita semua kan tahu nih, belajar itu nggak selalu harus di dalam kelas kan. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super penting tapi sering kelewat, yaitu manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi gini, pendidikan non-formal itu kayak versi belajar santai yang fleksibel banget, cocok buat siapa aja. Bisa lewat kursus, komunitas belajar, atau kegiatan seru lainnya. Sementara itu, PAUD adalah tempat awal anak-anak belajar soal dunia, main, ketawa, dan pelan-pelan mengenal kehidupan. Tapi nih, biar semuanya berjalan lancar, ada yang namanya manajemen. Ini kayak otak di balik layar yang bikin semuanya berjalan smooth, mulai dari mengatur program belajar, guru, sampai cara biar anak-anak tuh happy belajar. Siap kenalan lebih jauh sama dunia manajemen pendidikan non-formal dan PAUD? Let's go, tonton aja video ini sampai habis. Jadi kita harus tahu dulu nih definisi dari pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal itu? Jadi pendidikan non-formal merupakan bentuk pendidikan yang terstruktur namun tidak mengikuti kurikulum formal. Contohnya nih, ada kursus, pelatihan, bimbingan belajar, dan program keterampilan. Karakteristiknya sendiri yang pertama itu fleksibel dalam waktu dan tempat. Kedua, menyasar dalam kelompok masyarakat yang berbeda termasuk orang dewasa dan anak-anak. Sedangkan definisi pendidikan anak usia dini atau PAUD sendiri adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak usia 0-6 tahun bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Karakteristiknya sendiri yang pertama itu lebih mengutamakan pembelajaran melalui bermain, yang kedua itu menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung eksplorasi anak. Selanjutnya itu ada manajemen pendidikan non-formal. Pengertian manajemen pendidikan non-formal sendiri yaitu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan non-formal. Komponen manajemennya sendiri yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, program, dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya manusia dan material yang diperlukan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat itu ada evaluasi, yaitu menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan non-formal, di mana yaitu meliputi 1. Pelatihan tenaga pengajar, yang dimana dia itu mengadakan pelatihan berkata untuk meningkatkan kompetensi pengajar dalam metode pembelajaran non-formal. Yang kedua itu ada penyusunan kurikulum fleksibel, yaitu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Lalu yang ketiga itu ada kolaborasi dengan komunitas, yaitu bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mendukung program pendidikan non-formal. Baik, selanjutnya itu ada manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pengertian manajemen PAUD sendiri yaitu proses pengelolaan lembaga PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal bagi anak usia dini. Komponennya sendiri yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan visi dan misi dan tujuan lembaga PAUD. Yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu mengatur struktur organisasi termasuk peran guru dan staf pendukung. Yang ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum PAUD yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada evaluasi, yaitu mengevaluasi proses pembelajaran dan perkembangan anak secara berkala. Strateginya sendiri untuk selanjutnya itu ada strategi meningkatkan kualitas PAUD. Yang pertama itu ada pendidikan berbasis bermain, yaitu mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan eksplorasi anak. Yang kedua itu ada pelibatan orang tua, yaitu mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lembaga PAUD guna mendukung perkembangan anak di rumah. Yang ketiga itu ada pengembangan profesionalis guru, yaitu memberikan dukungan atau kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang perkembangan anak dan metode pengajaran terbaru. Nah, dari seluruh materi yang saya sampaikan tadi, ada kesimpulan dapat saya tarik, yaitu manajemen pendidikan non-formal dan PAUD sangat penting untuk membentuk dasar pendidikan yang kuat bagi anak-anak. Dengan menerapkan strategi yang tepat, kualitas kedua jenis pendidikan ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Dan jangan lupa untuk mengisi kuis yang ada di deskripsi.